tes atau disebut dengan ongoing evaluation. Jadi evaluasi penyuluh pertanian ini adalah alat untuk mengambil keputusan dan menyusun pertimbangan-pertimbangan dari hasil evaluasi penyuluhan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fazul Dayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi penyuluh pertanian, yaitu di Permentan nomor 91 ya tahun 2013. Campuran sih sebenarnya, ada materi yang di luar juga, karena saya rasa ada hal penting juga di materi yang saya ambil di luar juga ya teman-teman ya. Jadi saya kombinasiin aja. Jadi kita lanjut ya mengenai evaluasi penyuluh pertanian. Yang pertama ada definisi dari beberapa yang ada di Permentan 91 2013, yaitu yang pertama ada evaluasi kinerja penyuluh pertanian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan parameter kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi evaluasi penyuluh pertanian ini adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau parameter kinerja penyuluh pertanian teman-teman. Dan yang kedua ada THLTBPP, yaitu tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian, yang selanjutnya disebut dengan THLTBPP atau THLTB ya biasanya, adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Itu dia THLTB teman-teman ya. Yang ketiga ada penyuluh pertanian, ini sih ada di mana-mana ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, kita baca aja. Adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya ada materi penyuluhan, adalah bahan penyuluhan. Ingat, bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Jadi materi penyuluh pertanian itu adalah bahan penyuluhan yang disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketiga ada program penyuluhan, adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Selanjutnya ada RDK, rencana definitif kebutuhan. Kalau teman-teman yang udah dengerin video aku yang tentang kelembagaan petani itu ada ya, membahas RDK dan RDKK. RDK atau rencana definitif kebutuhan atau rencana definitif kelompok tani, yang seharusnya disingkat RDK, adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk 1 tahun yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengolahan usaha tani. Sedangkan RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, yang seharusnya disingkat RDKK, adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk 1 musim atau siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada Gapoktan atau lembaga lain dalam kurung penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan, termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. Yang ketiga ada RDKK pupuk bersubsidi, yaitu yang disingkat dengan RDKK pupuk bersubsidi, adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian. Jadi indikator penilaian kinerja penyuluh pertanian itu, yang pertama ada persiapan penyuluhan pertanian. Ini berdasarkan Permentan nomor 91 tahun 2013.
yaitu persiapan penyuluh pertanian terkait dengan membuat data potensi wilayah dan agroekosistem, itu yang pertama. Yang kedua ada memandu pengawalan dan pendampingan penyusunan RDKK. Yang ketiga penyusunan program penyuluhan pertanian desa dan kecamatan. Yang keempat membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian RKTPP. Yang kedua ada pelaksanaan penyuluh pertanian, melaksanakan diseminasi atau penyebaran materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani. Yang kedua, melaksanakan penerapan metode penyuluh pertanian di wilayah binaan. Yang ketiga, melakukan peningkatan kapasitas petani terhadap akses informasi pasar, teknologi, sarana prasarana, dan pembiayaan. Yang keempat, ada menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan petani dari aspek kuantitas dan kualitas. Yang kelima, menumbuh dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dari aspek kuantitas dan kualitas. Yang keenam ada meningkatkan produktivitas dibandingkan produktivitas sebelum berlaku untuk semua subsektor. Yang ketiga ada evaluasi dan pelaporan penyuluh pertanian. Yang pertama ada melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluh pertanian. Yang kedua membuat laporan pelaksanaan penyuluh pertanian. Jadi ini adalah indikator penilaian kinerja penyuluh pertanian atau indikator dalam evaluasi penyuluh pertanian. Bisa dilihat di sini ya dalam melakukan evaluasinya. Evaluasi penyuluh pertanian itu manfaatnya. Yang pertama menentukan tingkat perubahan perilaku petani setelah penyuluhan dilaksanakan. Yang kedua perbaikan program, sarana, prosedur, pengorganisasian petani dan pelaksanaan penyuluh. Yang ketiga penyempurnaan kebijakan penyuluhan. Prinsipnya berdasarkan fakta, bagian integral dari proses penyuluhan. Yang ketiga tujuan penyuluhan. Yang keempat metode dan hasil kegiatan penyuluhan. Yang kelima mencakup tujuan kegiatan penyuluhan, mengumpul, analisis dan interpretasi data, perbandingan hasil, pengambilan keputusan dan penggunaan hasil. Jadi evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan, proyek atau program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan objektif. Jadi evaluasi itu untuk menentukan hubungan relevansi, efisiensi sudah pasti, efektivitas lagi, dan dampak dari kegiatan atau proyek sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan objektif. Jadi dalam evaluasi itu ada beberapa jenis metode, yaitu jenis evaluasi. Yang pertama adalah awal atau disebut dengan pra-evaluasi. Yang kedua ada proses atau disebut dengan ongoing evaluation. Yang ketiga ada akhir atau disebut dengan post atau terminal evaluation. Dan yang terakhir ada dampak evaluasi atau ex post evaluation. Jadi ini adalah jenis evaluasi, bisa meliputi dari, kalau evaluasinya di awal itu namanya pra-evaluation. Kalau pada saat proses dilakukan evaluasi, jadi sebutannya adalah ongoing evaluation. Dan pada saat akhir itu disebut dengan post atau terminal evaluation. Dan kalau dampak dari pelaksanaan itu namanya ex post evaluation. Jadi evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan, lagi-lagi ya, penekanan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak kegiatan-kegiatan proyek atau program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan objektif. Nah, evaluasi penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh kelembagaan penyuluh pertanian baik dari pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data, analisis data, dan informasi secara berkala. Jadi ada berapa jenis evaluasi, saya nggak ambil semuanya, tapi yang bisa berkaitan dengan evaluasi ya. Jadi yang pertama ada evaluasi penyuluhan pertanian. Jadi evaluasi penyuluh pertanian ini adalah alat untuk mengambil keputusan dan menyusun pertimbangan-pertimbangan dari hasil evaluasi penyuluhan pertanian. Dapat diketahui sejauh mana perubahan perilaku petani, hambatan yang dihadapi petani, efektivitas program penyuluh pertanian, serta beberapa jauh pemahaman masalah dan penyempurnaan kegiatan. Jadi evaluasi penyuluhan pertanian ini yang berkaitan dengan perubahan perilaku petani dan hambatan yang dihadapi petani,
efektif atau tidaknya program penyuluhan pertanian, serta seberapa jauh pemahaman masalah dan penyempurnaan kegiatan. Yang kedua ada evaluasi hasil penyuluhan pertanian. Jadi evaluasi hasil penyuluhan pertanian ini bertujuan untuk tujuan penyuluhan pertanian adalah penyuluhan perilaku petani atau kognitif dalam kurung afektif dan psikomotor. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi apa itu kognitif? Kognitif itu kemampuan mengembangkan intelijensia, yaitu yang berkaitan dengan pengetahuan, pengertian, penerapan, analisis, dan sintesis. Sedangkan afektif adalah sikap, minat, nilai, menanggapi, menilai atau tata nilai, dan menghayati. Yang ketiga ada psikomotor, gerak motor, kekuatan, kecepatan, kecermatan, ketepatan, ketahanan, dan keharmonisan. Jadi evaluasi hasil penyuluh pertanian itu ada itu ya, tidak jauh berkaitannya dengan perubahan perilaku yang berkaitan dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi petani itu masuk di perilaku petani yang mana? Kognitifkah, afektifkah, atau psikomotorkah? Yang ketiga ada evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dan evaluasi dampak penyuluhan. Jadi evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian merupakan proses yang sistematis sebagai upaya penilaian atas sesuatu kegiatan oleh evaluator melalui pengumpulan dan analisis informasi secara sistematik mengenai perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak kegiatan penyuluhan pertanian. Hasil evaluasi ini untuk menilai relevansi, efektivitas, atau efisiensi pencapaian atau hasil suatu kegiatan untuk selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pada perencanaan dan pengembangan kegiatan selanjutnya. Evaluasi pelaksanaan atau evaluasi proses ongoing evaluation ini dilaksanakan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Jadi ada cara alat pengukuran atau instrumen evaluasi, yaitu teman-teman bisa hafalnya dengan kata-kata STOPS atau stops, sahih dalam kurung valid, terandal, atau banyak juga yang keterandal ya, keterandal, atau reliable, objektivitas, praktis, practicability, sederhana atau simple. Jadi cara hafalnya itu STOPS atau stops, sahih, terandal, objektivitas, praktis, sederhana. Sahih itu bila alat ukur yang digunakan sesuai dengan objek yang hendak diukur, alat ukur perubahan perilaku sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Alat ukur harus sahih untuk mengukur subjek, materi, atau informasi yang disuluhkan. Sedangkan T-nya adalah terandal, reliable. Kemampuan alat ukur dapat digunakan orang lain dan memperoleh hasil yang sama dalam situasi dan kondisi apapun. Yang ketiga ada O-nya, objektivitas. Alat ukur harus objektif, konkret, jelas, hanya memiliki satu interpretasi untuk menganalisis. P-nya itu praktis, practicability atau mudah digunakan, efektif untuk bahan pengukuran, dan bersifat efektif untuk menganalisis. Yang terakhir ada S, sederhana atau simple, tidak terlalu rumit atau kompleks sehingga mudah dimengerti. Jadi stops itu sahih, terandal, objektivitas, praktis, dan sederhana ya. Semoga teman-teman paham di alat pengukur atau instrumen evaluasi ini ya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai evaluasi penyuluh pertanian. Jadi kalau saya agak ke dalam ya di Permentan 91 tahun 2013 itu, jadi ini ya, gimana ya penjelasannya? Agak terlalu mendalam, susah untuk dijelaskan teman-teman. Jadi saya ambil yang secara umumnya saja, yang mengenai evaluasi penyuluh pertanian. Kalau teman-teman bisa lihat juga di PDF atau buku lainnya, kalau teman-teman lihat di sana itu pasti yang dibahas itu jenis-jenis evaluasi, terus alat ukur. Itu saja sih yang saya bisa lihat. Kalau teman-teman bisa lihat di PDF lainnya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang kemarin udah request, dan juga permohonan maaf jika kurang lengkap ya kalau yang masalah evaluasi pertanian ini, karena kalau saya jelaskan lebih mendalam agak sulit dan rumit untuk teman-teman, apalagi bahan belajar teman-teman udah banyak ya. Jadi
silakan saya rekomendasikan teman-teman untuk perdalam lagi yang tentang programa, metode, media, penyelenggaraan pertanian, kelembagaan pertanian. Jadi kalau untuk evaluasi silakan teman-teman lebih ke jenis evaluasi, terus alat ukurnya, stop study ya. Evaluasi itu apa? Ada, kalau nggak salah kan ada evaluasi pelaksana penyuluh pertanian dan evaluasi dampak penyuluh pertanian. Kalau saya lihat di tugas atau tupoksi dari penyuluh pertanian. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga telah mensupport video ini, dan jangan lupa klik subscribe untuk video ini dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Dan untuk video selanjutnya mungkin lebih ke pelatihan soal atau tryout teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.